saja yang menjadi syarat-syarat bagi umat Islam untuk menerima kebangkitan Islam setelah 100 tahun, Bapak? Iya. Ya, monggo, Gus. Eh, Baik Ibu ya, pertanyaannya sangat luar biasa Ibu. Sangat luar biasa. Ini justru yang penting ya. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan kemenangan, kebangkitan, kejayaan dengan syarat. Nah, syarat ini yang harus kita tempuh. Syaratnya apa? Satu adalah berjuang. Ya, berjuang dengan apa? Sangat banyak sekali ayatnya. Inna washtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Ya, kita harus turut berkontribusi dengan apa yang kita bisa. Yaitu kalau tidak bisa dengan jiwa kita, nyawa kita, fisik kita, maka minimal dengan poin pertama. Amwalakum, dengan harta benda yang kita miliki. Kita sumbangkan untuk mensupport saudara-saudara kita. Ya. Jadi semua seperti, kenapa tanah Palestina tadi sebenarnya tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk Israel, tapi kemudian diharamkan karena syaratnya adalah berjihad dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya. Dan sebenarnya para masyayikh dan para ulama-ulama Timur Tengah itu sangat berharap besar terhadap Indonesia agar kita bisa memenuhi syarat tersebut. Wahai Indonesia, penuhilah yang menjadi syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari seluruh negara yang ditunjuk dari sudut-sudut Ka'bah itu semua sudah dihancurkan. Apakah itu Yaman? Apakah itu Syam, apakah itu Irak. Nah, tinggal satu sudut lagi yang itu mengarah ke Indonesia dan mereka berharap Indonesia memenuhi syarat-syarat tersebut. Sebagaimana syarat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel tadi, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah berjuang dengan harta dan jiwa kita. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga yang tadi untuk meminimalisir untuk meminimalisir kekuatan-kekuatan musuh, maka diantaranya adalah menghentikan sumber-sumber dana mereka, pundi-pundi mereka, diantaranya dengan melakukan boykot. Ya, sebagaimana juga ini pernah dilakukan oleh musuh Islam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangat efektif untuk melemahkan mental kaum muslimin. Ya, mereka melakukan pemboikotan selama 3 tahun. Tidak perlu ada pertanyaan lalu bagaimana orang-orang Islam yang bekerja di perusahaan tersebut itu nanti menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memang melakukannya karena Allah, maka nanti akan tumbuh perusahaan-perusahaan ya Muslim yang nanti bisa menampung mereka semua, begitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir sampai di sana. Dan ini pelajaran dari sejarah yang terjadi. Mereka ingin melemahkan dakwah Rasulullah dengan pemboikotan. Nah, itu juga bisa kita realisasikan sekarang. Ya, karena itu cukup efektif. Dulu sangat membuat kaum muslimin terpuruk sehingga harta yang dimiliki oleh Khadijah yang tadinya menjadi harta terbanyak dan tidak tertandingi ya di kota Mekah habis ya karena pemboikotan itu. Nah, harapannya itu juga bisa kita lakukan kepada Israel dan juga sekutu-sekutunya. Selain daripada kita memenuhi 2 syarat yang tadi ya, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentunya berkontribusi ya dengan perjuangan kita baik itu dengan harta maupun jiwa kita. Begitu Ibu ya. Insya Allah bisa diambil kesimpulannya ya kalau misalnya belum puas atau ada feedback silakan. Wallahu a'lam.